Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Sebelum menyampaikan materi yang akan saya sampaikan, perkenalkan nama saya Faizul Nur Fahira dari program studi Manajemen Universitas Salih Al-Aitam. Tidak lupa dalam kesempatan ini lebih dahulu saya sampaikan rasa syukur yang sedalam-dalamnya karena saya dapat memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam dengan pokok bahasan mengenai kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Muhammad Rifat selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam Universitas Salih Al-Aitam. Pada kesempatan kali ini, hadis yang akan saya bahas adalah hadis Arba'in yang ke-12, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yanihu. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kesempurnaan Islam seseorang, ia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis yang ke-12 ini mungkin merupakan hadis yang sudah sering kita dengar karena sering dibawakan oleh para ulama dan menjadi peringatan yang mungkin sudah umum kita dengar di berbagai kesempatan, yaitu yang diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk dari bentuk kesempurnaan Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting, yang tidak berkaitan langsung bagi dirinya, yang tidak ada urusannya dengan dirinya sendiri. Hadis ini merupakan hadis hasan yang diriwayatkan oleh para imam hadis lain seperti Imam Tirmidzi dan selain beliau. Hadis ini walaupun singkat tapi memiliki makna yang cukup dalam, dan khususnya mungkin zaman kita ini Rasulullah hendak mengajarkan kepada kita bahwa ada hal-hal yang memang menjadi urusan kita dan ada hal-hal yang bukan menjadi urusan kita. Dalam hadis ini juga Rasulullah menjelaskan kepada kita di antara tanda kebaikan keislaman seseorang yaitu ketika orang tersebut meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya, baik itu ucapan maupun perbuatan. Karena terkadang manusia itu menggunakan waktunya, menggunakan usianya itu dengan sia-sia, melewatkan hari-harinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Atau mungkin dia hanya duduk dan menghabiskan waktunya untuk berbicara dengan pembicaraan yang sama sekali tidak bermanfaat bagi dirinya. Oleh karena itu, dalam hadis ini Rasulullah tetap mengajak kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, baik itu ucapan maupun daripada perbuatan. Dari hadis ini harusnya kita kembali mengkoreksi diri kita. Berapa banyak ucapan yang keluar dari lisan kita yang sia-sia? Berapa banyak perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang itu tidak mendatangkan manfaat? Malah yang ada itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Lalu berapa banyak waktu yang kita lewatkan yang terbuang sia-sia? Padahal waktu yang telah berlalu tidak bisa kita kembalikan lagi. Tujuan kita mengkoreksi dan mengintrospeksi diri kita itu supaya ke depannya kita tidak menggunakan lisan kita kecuali untuk sesuatu yang bermanfaat, dan kita menggunakan waktu untuk sesuatu yang juga mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tak jarang seseorang itu biasanya merasa susah untuk meninggalkan perkara yang sudah tidak bermanfaat karena dia sudah terbiasa membuang waktunya untuk melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu. Imam Syafi'i beliau memberikan tips kepada kita supaya kita berhenti melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Beliau berkata caranya yaitu berhenti melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Lalu dengan menyadari bahwasanya kematian ada di hadapan kita, dan juga menyadari bahwa kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas ucapan yang keluar dari lisan kita dan perbuatan yang telah kita lakukan. Semuanya akan dihisab dan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah, dan selanjutnya
kita juga harus menyadari bahwasanya waktu serta usia adalah modal utama yang Allah berikan kepada dirinya. Sebagaimana kalau kita punya modal, itu kita kan tidak mau buang sia-sia modalnya. Yang ada modal itu kita gunakan. Bagaimana caranya kita mendapatkan keuntungan? Nah, maka sudah seharusnya kita menggunakan modal utama kita, yaitu waktu dan usia, untuk sesuatu yang kelak mendatangkan manfaat berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Malik bin Dinar beliau berkata, "Jika engkau merasakan hatimu kotor, tubuhmu lemah, dan rezekimu menjadi sempit, maka sadarilah bahwasanya engkau telah berbicara dengan pembicaraan yang tidak bermanfaat." Jadi, seseorang yang menggunakan lisannya untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat itu hanya akan menjadikan hatinya semakin kotor, tubuhnya semakin lemah, dan menjadikan rezekinya yang seharusnya berlimpah menjadi sempit. Karena apa yang telah ia lakukan dan yang lisannya ucapkan itu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Contohnya apa? Bergosip. Sangat lumrah di sekitar kita bergosip itu. Terkadang seseorang itu kalau sudah terbiasa, dia juga tidak peduli menggunakan lisannya untuk perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya itu. Pada akhirnya, dia akan terjerumus ke dalam ucapan-ucapan yang diharamkan oleh Allah. Kalau kita kembali membaca sejarah hidupnya para kekasih-kekasih Allah, maka kita akan mengetahui mereka adalah orang-orang yang betul menggunakan waktu mereka, usia mereka untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Mereka gak rela menggunakan waktu untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi mereka. Gak rela ngobrol sekian jam dan diam dalam obrolan itu. Itu tidak mendatangkan manfaat. Lebih baik saya gunakan waktu saya sekian jam untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu keadaan para wali-wali Allah. Dan dikatakan pula oleh Imam Syafi'i, ada 3 hal yang menjadi seseorang itu semakin cerdas. Yang pertama, duduk dengan para ulama. Yang kedua, duduk dengan orang-orang yang soleh. Dan yang ketiga, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Maka dari itu penting bagi kita untuk kembali menghargai dan mengkoreksi apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Apakah itu bermanfaat dan mendatangkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita? Kalau bermanfaat, maka lanjutkan. Namun kalau itu ada perbuatan yang sia-sia, maka sudah seharusnya mulai detik ini kita meninggalkan ucapan yang tidak bermanfaat dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Mengamalkan hadis yang telah disampaikan oleh Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Dan dengan itu keislaman kita akan membaik dan berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.